Saya masih ingat itu gol pertama saya. Itu kipernya Benjeng. Wih, Benjen tuh. Masih kenal kan? Tahu Legendnya kan? Persija Ya. itu. Kenapa kita zaman dulu kita nggak dapat Pelajaran seperti ilmu itu. seperti ini? Kalau dapat seperti ini, Udah lebih maju fisik ya. bagus, Iya. kita punya teknik-teknik, ya skill-skill pada bagus semua. Ya itu, sayangnya. Iya. Tapi ya Sahabat bola.com, kembali lagi bersama dengan rubrik Lebih Dekat bersama gua Henry Wibowo. Kita hari ini akan mewawancarai seorang legenda. Legenda timnas Indonesia, legenda sepak bola Tangerang juga, dan salah satu idola gua juga sebenarnya karena gua fans Persita Tangerang nih, Bang. Ilham Jaya Kusuma. Siap. Siap nih. Sekarang manggilnya coach apa nih yang enak nih? ya biasa sih, kalau yang biasa-biasa masih bang aja. Tapi kalau yang sudah biasa coach. Gitu. Coach lah ya. Berarti sekarang melatih tim EPA-nya Persita ya? Ya, untuk sementara alhamdulillah udah 2 tahun ini. Tahun kemarin alhamdulillah sampai final kita. Ini tahun kedua saya untuk EPA Persita 20. Oh ya. Dan mungkin banyak yang berpikir Ilham ini orang asli Tangerang, tapi padahal bukan ya. Ya, bukan. Kita cerita dari awal karir dulu nih. Dari Mas Ilham berarti asli kelahiran mana tuh? Saya lahir di Palembang. Palembang ya. Palembang di kotanya itu, tempatnya dulu Kertapati. Oh, Kertapati. Itu kalau orang tahu Kertapati pasti tahu daerah itu, wah, premanisme paling banyak. Waduh. Berarti Ya. Red District tuh ya. Wah, pokoknya siapapun itu kalau kita bicara orang mana Kertapati, waduh, udah. Kalau dulu kita mau kerja aja, tulis daftar untuk daftar ke kerjaan itu, lihat alamatnya Kertapati. Wah, Waduh, udah di blacklist. udah di blacklist sudah. Sampai sekarang masih kayak gitu. Oh, tapi sekarang udah nggak, Oh, udah beda enggak. jauh. Udah sekarang mah udah kota. Kota. Jadi di sana ada tol juga, langsung tembus ke mana? Ke Lampung. Oh ya, sekarang kan udah full tol tuh ya. Tol ya. Iya, iya. Udah ramai sekarang. Jadi berarti darah sepak bolanya ini ada dari keluarga atau memang benar-benar memang murni keinginan pribadi gitu? Iya, sebenarnya sih cerita ayah juga dulu, dia juga sepak bola masa mudanya, tapi tidak menggeluti. Akhirnya dia ambil dulu kan dia SPG jadinya, Sekolah Pendidikan Guru dulu kan. Jadi akhirnya dia guru, jadi sepak bolanya tidak diteruskan. Akhirnya ya kebetulan juga saya waktu masih kecil, masih SD suka bola. Tapi olahraga paling suka semua saya ada, bisa voli bisa, tenis meja bisa saya waktu itu. Cuman basket nggak bisa, cuman sepak bola. Tapi waktu itu bilang orang tua saya, kamu harus pilih salah satu. Jadi ya saya tetap pilih sepak bola akhirnya. Sepak bola ya. Iya. Jadi dari Palembang ke Tangerang nih hijrah. Nah itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya sih memang agak sedikit ya penuh drama. Soal drama ini seru. Waktu itu memang saya usia 14-15 tahun, saya sempat masuk di Diklat Pusri namanya. Oh, Nah, waktu itu kan masih ada perserikatan ya, Pusri Palembang, habis itu Kramayuda 3 Berlian. Oh, iya, Nah kebetulan saya waktu itu masuk di Pusrinya. Pusri. Tahun 94-95, waktu itu saya masih kelas 2 STM ya waktu itu, STM 2, sekarang udah STM 14, masuk Diklat. Jadi sekolah dari sana. Jadi ketika saya lulus tahun 96, dibawalah saya dengan sini. Waktu itu ada beberapa senior yang sudah datang ke Persita Tangerang ini, namanya Eddie John. Oh, dan, Eddie John, legend Persita juga tuh. Ya, kapten dulu. Kapten. Sama Wigana Saputra, mantan Primavera. Iya, iya. Tahun pertama, tahun kedua dipulangkan. Nah dari situ mereka mengajak saya untuk mengikuti turnamen waktu itu namanya Liga Remaja. Liga Remaja itu sama seperti EPA. Iya, iya. Liga Surati namanya sama. Itu di mana tuh liga remajanya? Di Persita. Oh, di Persita. Di Persita waktu itu memang saya sempat di Pusri Junior itu, PS Palembang sedang melakukan liga dulu namanya tuh Liga Divisi 1. Antar zona waktu itu ke Belitung, ke Bangka.
saya ke sini. Akhirnya saya seleksi ke sini ada 4 orang. Roni, Ali, Kiki, saya. Oh. Jadi yang masuk Persita itu ya saya. Ali, Roni udah pernah masuk tapi balik lagi. Akhirnya yang sampai sekarang ini ya saya. Kebetulan Roni ada juga di sini ikut SSB di Cisauk Walet Mas. Oh, gitu ceritanya. gitu. Berarti sempat rame-rame berempat tuh ya. Berempat. Tapi akhirnya cuma Mas Ilham doang yang Iya. masuk. Tambah lagi ketika pas kita berempat, tambah 2 lagi nih datang nih. Orang Palembang juga. Orang Palembang juga. Nah. Usman namanya sama Gusril. Nah, sebenarnya saya, Roni, Ali, ada Kiki juga sama Usman ini kita tuh 5 orang ini ketika dia masuk tahun 96, 97, 98 kita diangkat honor. Oh. Nah, ketika tahun 2000-an Ali, Roni, Kiki, Usman ini diangkat jadi CPNS. Oh. Cuman yang 2 orang ini Roni dan Ali tidak datang untuk memenuhi syarat kembali melengkapin ijazah dan lain-lainnya. Akhirnya digugurkan mereka. Jadi tinggal kita 3. Kalau Eddie John dan Wiganda juga sudah masuk PNS juga. Hampir rata-rata kita sudah masuk PNS semua. Berarti Mas Ilham ini di Persita itu dari usia muda lah ya? Usia saya bilang Suratin lah ya kali ya? 16 tahun. 16 tahun 16 ya? tahun saya sini. Oh ya, dan itu prosesnya dari Persita usia muda dan akhirnya bisa naik ke senior itu pas lagi eranya pelatih Bendol berarti ya? Almarhum Benny Dolo. Iya, almarhum Benny Dolo. Dan saat itu masih di Liga 2-nya sekarang lah ya? Tahun pertama Mas Ilham di senior. Waktu itu Liga Utama namanya. Divisi Utama. Divisi Utama. Divisi Utama namanya. Nah, Liga 2-nya itu namanya Liga 1. Divisi 1. Divisi 1. Iya. Oh, iya. Jadi divisi 1, divisi utama ada itu. Jadi waktu itu saya tahun 96, 97, 98-nya dipromosikan sama almarhum Benny Dolo. Oh, iya. Iya. Dan itu hebatnya nih waktu itu debut langsung cetak gol ya? Ya, alhamdulillah. Iya, itu lawan PSB Lampung. Oh, lawan Lampung. Lampung. Ya? Masih tetangga mau Palembang lagi tuh. Masih. Waktu itu kan masih ada PSB Lampung kan. Iya. Saya masih ingat itu gol pertama saya. Itu kipernya Benjeng. Wih, Benjen tuh. Masih kenal kan? Tahu Legend kan? di Persija ya, itu. Ketika saya di PSB Lampung dia diambil Persija. Tinggi besar ya kan? Iya. Nanti saya ada cerita nih Mas. Katanya Mas pas zaman-zaman dulu di Suratin itu Mas sampai bela-belain tinggal di Stadion Benteng tuh, bener nggak tuh Mas ya? Ya, jadi pertama kita datang itu memang mes Persita Junior itu memang belum ada. Oh, iya. Jadi untuk sementara pendatang seperti saya waktu itu ada 4 orang ditempatkan di Stadion Benteng. Di bawah itu ada kamar. Oh, ada kamar. Cuman anak-anak yang asli Tangerang dia rumah. Oh, karena kan rumahnya dekat-dekat Rumahnya kan. dekat. Iya. Cuman kita waktu itu memang nggak ada. Jadi ada yang kamar yang kosong kita bersihkan, kita tinggalin. Terus juga yang sekarang jadi kantornya Persikota itu, ya, itu tempat tidur kita. Oh iya, yang depan itu ya. Iya, depan itu tempat tidur kita. Jadi kalau misalnya kita mau mandi, turun ke bawah, turun tempat kamar mandi yang stadion yang di bawah itu. Iya. Gitu. Berarti Mas itu tadi cetak gol pertama kipernya yang Bengjen ya. Itu Iya. berarti tahun di mana Persita promosi berarti kan juara ya waktu itu ya. Waktu itu belum juara sih, belum juara. Itu memang bertahan divisi utama. Tahun 98 itu divisi utamanya bertahan. Waktu itu kalau nggak salah sponsornya itu Liga Jarum. Oh iya. Iya Liga Jarum. Sorry bukan Liga Jarum. Dunhill. Liga Dunhill. Terus sponsornya untuk semua pakaiannya itu Reebok semua. Oh. Saya masih apal itu. Jadi seluruh tim waktu itu kan memang nggak boleh kayak seperti sekarang kan. Sponsornya harus sama semua. Kalau misalnya Reebok semua satu tim. Terus kalau Garuda dipasang Garuda semuanya. Kalau sekarang kan enak. Satu-satu udah sudah maju lah gitu. Iya. Dan akhirnya Ilham Jaya Kusuma ini menjadi salah satu kunci pilarnya Persita ya saat akhirnya bisa tampil di final, kalah melawan Petrokimia Putra. Sayang banget tuh waktu itu ya. Nonton tuh saya tuh sebenarnya itu. Nah itu apa Mas kunci skuad Persita saat itulah bisa sampai ke final, padahal saat itu bisa dibilang skuadnya juga bukan skuad yang bertabur bintang ya kan? Iya.
Jadi ceritanya memang panjang juga sih. Dari awal kita pas waktu itu kan memang terjadinya kita degradasi tahun 99 itu waktu itu kita bermain di liga divisi utama. Terus kita kena playoff waktu itu. Waktu itu kan zaman itu ada dibagi dua waktu wilayah kan. Nah, kita itu pernah playoff sama waktu itu sama Aceh. Main pertama di sini kita menang 3-1. Nah, ketika kita main di kandang Aceh, itu kita maksimal seri aja kita udah lolos ataupun ya maksimal 1-1, 2-2 atau 2-1 kita menang unggul selisih gol. Tapi memang waktu itu kejadiannya ketika main di sini ya koran Aceh memberitakan bahwasanya pemainnya di sini diintimidasi lah segala macem lah. Akhirnya memang di sana ketika latihan kita nggak ada masalah, santai. Tapi ketika harinya wah itu semua penuh penonton. Polisi bilang cuman mungkin 10 atau 15 orang polisi. Jadi ketika kita bermain baru udah disikat, hajar sana pemain ada jatuh. Tapi wasit nggak ini, yaitu maksudnya ya pembelajaran, pengalaman. Akhirnya kita di sana nggak sampai selesai, kalah kita 3-0 waktu itu babak kedua menit ke 20-an kita udah ya daripada kita ini semuanya ya kan, kita lebih baik kita mengalah. Mengalah akhirnya kita degradasi lah tahun itu. Sempat degradasi tahunnya degradasi. Tapi pemain-pemain yang degradasi itu kayak Uci, Giman Uci, Eddie John, yang lama-lama pemain Mulyadi dan lain-lain itu jadi satu kita, satu kesatuan. Dan satu lagi waktu itu tahun 99 itu saya dipanggil pra Olimpiade. Ketika itu pas setelah dari pra Olimpiade saya ditawarin waktu sama almarhumnya Bang Jen, ditawarin ke Persitara. Persitara. Yang sekarang dijual ke Sriwijaya akhirnya kan Solo. Saya sempat waktu itu persiapan hampir sebulan lebih pulang dari mana? Dari Korea, latihan di sana. Saya tinggalin di sini, tapi hari hanya pas mau persiapan Persita, saya ditelepon sama waktu itu Bang Agus Suparman. Ilham, ini kamu suruh balik katanya. Waktu itu kan sempat bupatinya Pak Agus Junara, kemudian waktu itu Pak Sekdanya, Asdanya waktu itu almarhum Pak Ismet Mas Asda. Saya disuruh Pak Ismet balik, akhirnya saya pulang. Jadi nggak ikut ke Persitara. Itu kan karena Persitara itu kan waktu itu udah masuk divisi utamanya. Iya, nah kita divisi 1. Akhirnya saya ikut divisi 1. Akhirnya sampai kita perjalanan di Bogor, zona ini dulu lolos kita ke tahap berikutnya 8 besar. Di Jogja main kita lolos di sana sampai semifinal, finalnya kita di sini juara akhirnya. Akhirnya kita kembali lagi tahun 2001 2002. Ya itulah pelatihnya Om Bini dulu, baru ada Agiman. Berarti Coach Bendol dari divisi... Waktu itu pelatihnya almarhum Pak Solihin sama Pak Mamang, sama Pak Haji Solihin. Nah, ketika kita promosi baru Coach Bendol datang. Coach Beni baru diambil lah Firman Utina, Edi Zen, Enjang Rohiman, ada Giman, ada Jainal Arif. Nah, situ tambah kita kompak akhirnya sampai kita menembus waktu itu ya tadi tahun 2022 itu kita semifinalis. Itu perjalanannya. Oli Ngatangana waktu itu. Oli Ngatangana diambil waktu itu. Carlos de Melo ya. Carlos de Melo lagi, Joma Antono Jomabala ya kan. Di situ. Kalau Mas Ilham ceritakan di final itu Mas Ilham sempat cetak gol kan ya? Iya, cetak gol. Itu menit baru berjalan kalau nggak salah itu sekitar 2-3 ya menitan itu. Iya. Dan terus akhirnya saat itu kalah ya sama Petro, gimana Mas perasaannya waktu itu Mas? Iya pastilah, pasti berkecamuk lah karena ya satu sisi juga memang gol yang diciptakan waktu itu sama Petro ya kalau dilihat kita kilas balik waktu itu kan memang ada 2 pemain mereka
Yang waktu itu pemain asing mereka itu si lupa Ahmad Konen almarhum, dia angkat tangan seperti ini, memang ya hampir sejajar kan dua pemain asing, tapi dia lepaskan bolanya sama almarhum di lewat sini. Taunya gol ya kan. Ya akhirnya Tuh nggak salah hujan juga tuh. Hujan deras. Ya. Waduh, ingat banget Hujan nonton deras. soalnya gua tuh. Satu sama perpanjang waktu, kalau nggak salah waktu itu kita masih dipakai sudden death. Oh, Sudden death. Jadi iya. ketika gol duluan dia menang. Iya, Akhirnya, selesai. Ya selesai. Tapi 2002 itu bisa dibilang top karirnya Ilham Jaya Kusuma lah ya, top scorer waktu itu, pemain terbaik juga Mas ya. Ya, Iya kan? alhamdulillah waktu itu memang komposisinya ada Carlos de Melo, Iya. ada kanannya Giman Nurjaman, di kirinya ada Uci, di tengahnya ada Alan Zibola, ada Firman Utina, dan tandem saya pun waktu itu Jenal Arif. Iya. Jadi ya memang tanpa mereka sih saya nggak bisa bikin pemain terbaik dan top skor gitu. Dan yang gue inget banget ini setiap main di Stadion Benteng, oh ini Ilham Jaya Kusuma sama Jenal Arif ini ikonik banget. Hampir setiap pertandingan cetak gol ya kan. Iya. Dan bahkan si Laskar Benteng Viola punya chant khusus buat Ilham Jaya Kusuma waktu itu. Gue masih inget banget. Bukan saya aja. Iya, Ada berapa pemain itu? ada Pala Johnson ya kan. Ada Samdi, Jenal iya. Arif, Samdi Garmoja, Maman, lagu setiap nama. Jadi waktu itu ketika pembacaan nama Nama ini dia, announcer itu ya. Line up bukan ini yang bilang penonton. Iya. Mas itu apa Mas? Chemistry dengan Jenal Arif nih yang sangat menarik. Gimana sih caranya bisa akhirnya tuh kayak klop banget lah di depan waktu itu. Nah eranya saat itu tim-tim masih banyak banget pakai 2 striker kan. Iya, Betul. iya, Ilham sama Jenal Arif. Kita waktu itu masih pola 3-5-2 ya waktu itu kebanyakan. Ya memang waktu itu kan sebelum Arif kan saya duluan datang, baru Arif juga waktu itu kan nggak sengaja juga dia waktu itu diajak Giman Nurjaman waktu itu ikut latihan saja, tapi waktu itu Om almarhum Beni ngelihat punya kualitas nih anak. Ya kan? Gimana sama Jenal Arif juga masih itu Saudara. Ya? Oh masih saudara ya? Saudara. Jadi sepupulan dia. Berarti Andi Sopian pun Iya. omnya lah ya waktu itu ya, Iya, gimana? omnya Andi Sopian Giman Nurjaman. Jadi ketika saya di Persita, dia masuk, Om Bini lihat udah wah ini bagus. Akhirnya disuruh gabung latihan, kontrak ya dengan sejalannya kan kita waktu itu memang masih muda ya kan, kita kadang-kadang bertukar pikiran. Kadang kita jalan pun ke mall. Waktu itu mall di Tangerang itu yang paling bagus ya Karawaci. Lipo Karawaci. Setiap minggu ke sana kita makan. Oh, udah kayak orang pacaran juga tuh Iya, kayak pacaran. Kemana-mana. Iya, jadi duetnya luar dalam. Luar dalam. Walaupun memang mes, kalau kita mes ini kan satu-satu ya sebelah-sebelahan. Jadi kalau kita pergi kemana bareng. Jadi memberikan lu maunya apa? Kita bicara komunikasi. Gua bisa berani seperti ini. Jadi ya sampai memang waktu itu ya kita jujur tuh ATM pun sama-sama. Sampai ATM bareng-bareng. Pakai. Luar biasa ini. Iya. Jadi aduh. Rip belum ada duit, udah pakai ATM saya. Dia ingin pakai ya udah. Ya Jen baru kita bayar. Jadi sudah seperti saudara lah. Iya kan, kita nggak pandang ya besar apanya lagi udah. Luar biasa. Itu almarhum Bendo waktu itu ngomong apa waktu pas minta bagian untuk masuk gitu? Iya. Ada kata-kata yang masih diingat nggak waktu disuruh masuk? Enggak juga. Ketika itu waktu itu kan pertandingan berjalan babak kedua. Kita udah unggul waktu itu 2-1. Oh. 3-1. Saya lagi duduk santai, tawa senang. Dia nggak langsung Ilham berdiri. Itu saya kaget. Iya, waktu itu kan penonton Persita ramai sekali. Iya. Jadi Ilham berdiri, ganti. Yang diganti kan waktu itu si Widiantoro. Oh, Widiantoro. Widiantoro. Itu Agus Parman udah ngamen tapi ya? Agus Parman waktu tahun pertama saya masuk, dia keluar. Oh. Mau pindah ke mana? Ke lupa saya. Tahun berikutnya dipanggil lagi dia. Oh. Duet lagi saya. Nah akhirnya saya masuk, tapi itu pas masuk lapangan, ini kaki saya nggak bisa berdiri. Kebas ya, ini begini.
gemeter gini. Iya, bener kan. Tapi ketika jalan 5 menit, semua itu apa namanya hilang. Apalagi ketika saya cetak gol, udah semua itu udah selesai, saya bilang udah percayain diri. Tapi tetap pertandingan berikutnya dikasih sama almarhum Benny main 15 menit, 20 menit. Akhirnya lama-lama ya akhirnya ya jadi inti. Memang sebenarnya itu yang paling bagus. Ya, pembelajaran buat kita usia-usia pemain-pemain muda. Jangan mau dulu ketika kita masuk ya tadi main langsung inti, nggak bisa, butuh proses semua. Nggak bisa instan. Itu dia sih. Jadi Apa penting sih sosok almarhum Benny? Maksudnya di karir di klub gitu. ya kalau bagi saya sih ya Om Benny almarhum ya bagi saya penting sekali karena dia telah memberikan satu pembelajaran, pengalaman bahwasanya saya dipersiapkan, diberitahukan bahwasanya ya apalagi ketika itu saya cetak gol terus, saya nggak pernah di anak emaskan sama dia. Malah digembleng terus ketika kita briefing, saya ditunjuk kamu lagi. Nggak lama, kamu lagi. Jangan besar kepala katanya. Jangan bilang kamu cetak gol, kamu besar kepala. Jangan, katanya bilang. Kamu lagi. Setiap briefing. Tapi yang paling dia waktu itu dia mengaku saya ya. Dia bicara sama saya. Dia heran, saya waktu itu main bola kan lari semua. Dulu kan kita zaman saya namanya pola taktikal itu belum pernah berdapat karena kan belum ada. Belum pernah ada di Palembang, ISB. Adanya dulu klub muda, klub cuman klub aja. Cuman nggak tahu kalau yang sudah sampai di Jawa kan, saya rasa belum juga ada. Yang pola pakai 3-4-3. Yang notabene ya maaf kata sekarang lah udah enak pilihannya Sia. Jadi sudah bisa basic kita kan. Kalau dulu saya nggak pernah belajar seperti jadi juga Yang penting main aja udah. Main aja. Makanya lari. Makanya dibilang kata Om Ben almarhum itu kamu paru-parunya 2. Iya nggak pernah capek. Lari. Ya saya kerja cuma bisanya itu aja. Makanya ketika kita belajar kursus pelatihan dapat seperti ini. Wah. Kalau fisik bagus, dapat belajar taktikal, lebih top lagi. Itulah yang kita salahkan waktu itu. Kenapa kita zaman dulu kita nggak dapat Pelajaran seperti ilmu itu. seperti ini? Kalau dapat seperti ini, Udah lebih maju fisik ya. bagus, kita punya teknik-teknik, ya skill-skill pada bagus semua. Ya itu sayangnya. Tapi ya sekarang buat anak-anak yang ke depan kita bandingin. Makanya sekarang taktikal clear, ya kan? Mau apa clear kita udah kasih info semua dari usia SSB. Kalau zaman saya nggak ada, lari. Kalah hari ini, fisik besok. Kalah hari ini, fisik besok. Iya, benar itu. Padahal kan kenyataannya ya, maka kita susah untuk ngalahin Thailand, Vietnam yang notabene, Singapura yang waktu itu susah amat ngalahin Vietnam. Padahal dia cuma bergeraknya dikit nutup, ya kan? Ya karena dia tim. Tadi taktik bagaimana tutup segini ini. Kalau kita kan dulu enggak, individu semua. Iya. Kembali lagi ke apa? Ya tadi ke gol tadi itu. Memang itu ya kesan saya pertama itu gol lawan PSB Lampung itu. Yang gue penasaran tuh coach almarhum Benny Dolo kalau udah marah kayak gimana tuh? Kalau sama almarhum ya dia. Kalau enggak bagus mentalnya jatuh. Dalam latihan pun keras sekali dia. Ya, tapi itulah yang bisa menempa kita, terutama saya. Ya kan, berapa kali saya dipanggil timnas, turun lagi, dipulangin lagi. Cuman untuk buat apa namanya? Yang penting dipanggil doang ya namanya. Iya, dipanggil, dipulangin lagi. Dipaling itu. Ya kalau nggak dulu zamannya almarhum ini kita latihan keras sekali. Tapi ya itu buat kebaikan buat saya sendiri, buat mental tadi. Semua dibicara, ya maaf, semua apa namanya ya itu bahasa-bahasa yang nggak perlu. Ya kalau sekarang
nggak bisa dong kalau kita mau bisa diaduin sama orang tuanya kan. Wah ini nggak bisa. Kalau dulu mah memang kita benar-benar mental. Yang senior aja bisa dibilang sama dia passing salah lagi. Di track nih passing itu senior itu udah. Ya, ini bicara karir timnas, tadi menarik juga ya, ternyata Mas Ilham pun meskipun di tahun 2002 itu bisa meraih segalanya lah ya, top scorer, pemain terbaik, tapi ternyata puncak karir di timnas cukup panjang juga ya, cukup lama juga. Cukup lama. Karena pergantian pelatih juga ya kan. Dan akhirnya di Piala Tiger 2004 ya. 2004, 2006 baru saya ikut Piala Tiger. 2004 saat itu bahkan Mas Ilham jadi top scorer Mas ya. Iya. Nah saat itu duetnya sangat ikonik banget tuh kan, ada Boas, ada Eli Eboy sama Mas Ilham yang bertiga. Iya, tiga. Tuh nonton pertandingannya kayak enak banget tuh, udah taktik gol. Apa Mas kunci di skuad di tahun 2004 itu Mas? Nah itu dia saya bilangin. Waktu zaman Petrovet itu memang kita pakai waktu itu 4-3-3 ya kan, waktu itu kan belakang kita di kanan kita bisa kadang Ismet, di kiri kita Ortisan, doublenya kita waktu itu ada Firmansyah, ada Molesi, ada Ricardo Salabesi, di gelandangnya kita punya Hairudin, Ponario, Firman Utina, ada Atep juga waktu itu kan. Dan banyaknya depannya juga ada saya, Kurniawan, ada Bambang, sayapnya Boas, Eli Ibo dan lain-lain. Nah kita waktu itu memang saya jujur waktu itu mendapatkan taktikal seperti yang saya dapat sekarang ini itu nggak dapat. Cuman kita feeling apa namanya itu alami. Ya kan kerja semua itu. Ya kan ya. Saya waktu itu cuma hanya latihan, tugas saya waktu itu striker. Jadi saya nambah latihan itu di kotak 16 itu, ya itu saya latihan di situ. Saya pakai peeling ball, saya pakai 1-on-1 sama kiper. Saya ajak teman saya buat latihan buat saya. Ketika bola di sini mantul kan, bolanya mau kemana nanti arahnya. Jadi buat mencari ruang buat kita sendiri. Jadi saya latihan di kotak 16 itu, ya setelah latihan kadang-kadang hari libur, saya latihan di situ di dalam kotak penalti karena waktu itu kan memang kayak internet kayak sekarang kan belum ada dulu. Kita kalau mau ke internet kan bayar. Iya, kan? Warnet. Dulu kan belum ini kan zaman ini belum ada kan, waktu itu masih ada pisang apa namanya itu? Handphone pisang zaman dulu kan, Nokia pisang, 1 juta umat dulu ya kan, ya itu, saya ingat bener tuh itu kan belum bisa foto, belum ada, kalau sekarang kan udah, saya kalau mau waktu itu beli laptop juga belum tahu kan, jadi kadang-kadang kalau kita di hotel, kalau di mana kita buka pencarian mini striker bagaimana kerjanya, saya pernah baca waktu itu tugas striker itu kan cetak gol, ya latihannya di kotak penalti itu, ya itu saya latihan kotak penalti, feeling goal, cari feeling goal. Ya alhamdulillah waktu itu ya itu aja, maksudnya dibantu teman-teman juga kayak memang Boas punya kecepatan, punya skill, waktu itu usianya masih 16 tahun. Oh iya tuh, wonderkid tuh ya. Eli Ibo yang punya skill sama 1-on-1-nya, Ponario yang waktu itu punya, kalau sekarang namanya box to box. Oh, box to box ya kan? skill ya. Iya, Firman Utina yang akurasinya direct ball-nya. Ya apalagi Firman udah tahu banget lah bola-bolanya Ilham kayak gimana kan. Samsul Hairudin yang sama box to box juga ya kan, nggak ada power. Wah saya bilangin ya saya sebenarnya ya cuman penempatan saja, penempatan saja. Ya saya bilangin ini striker butuh kerjanya cuma gol. Ya bagaimana caranya kita harus cari feeling golnya itu. Itu aja sih Mas. Ya gaya-gaya Filippo Inzaghi lah ya, nggak banyak gaya tapi gol. Iya betul. Nggak ada peluang banyak, satu peluang gol selesai udah kan. Jadi di tahun itu kita kalah di final lawan Singapura ya, Mas ya. Iya. Itu ya mungkin salah satu momen di mana sebenarnya Indonesia sangat dekat banget lah sama gelar juara Piala AFF. Akhirnya sampai sekarang pun kita mau pernah ngerasain nih. Nah menurut Mas apa yang waktu itu di memori Mas saat lawan Singapura itu apa yang kurang dari skuad saat itu? Ya waktu itu memang ya yang sempat kita anggap berat ya itu Singapura, Thailand, sama Vietnam. Kalau kayak Kamboja, Laos, Filipina itu ya lu munggul ya kan. Kalau sekarang nggak bisa ya kan. Nggak bisa. Jadi Kamboja waktu aja itu jago sekarang. leg pertama kita lawan Malaysia.
Ya, kita kalah di sini. Terus kita menang di sana 3-1. Terus leg pertama juga lawan Singapura. Nah, itu Singapura waktu itu kan udah pakai naturalisasi. Oh waktu itu. ya, Ada benar. 3. Agu Kasmir Abu ya itu ya. Kasmir sama satu lagi yang wingnya itu siapa tuh pernah main di Indonesia juga kan? Apa? Janet mah gelandang apa? Back ya? Back. Satu lagi hitam. Ah? Bukan, dia winger. Bukan. Ridwan asli Singapura. Kalau nggak salah bukan naturalisasi kan? Ada naturalisasi dia orang hitam. Siapa? Winger kecil. Dia ikut Persitara, betul. Ya itu Persitara itu dia. Lagi browsing dulu deh. Browsing deh. Iya. Dia yang waktu itu kan mau acak-acak. Nah, ketika kita main di apa namanya? Di Gelora Bung Karno leg pertama, kita kan kalah tuh 2-1 kita. Iya. Kalah 2-1. Dia rapi sekali. Secara individu mereka kalah sama kita kualitasnya. Kita punya kecepatan semua kan. Iya. Segala macam. Tapi mereka bermain dengan taktik tim. Mereka tunggu di di zona tengah. Kita bingung itu gitu. Bingung. Siapa di? Nini Dixon. Ya. Dia bergerak sini gerak. Kayaknya susah gitu. Rupanya ya kita dapat ilmunya sampai sekarang ini. Begini. Akhirnya ya itu. Akhirnya kan sekarang udah ya bisa semua dari SMP udah ajarin pakai 4-3-3, semua dasar kita kepilihan saya tadi. Karena memang waktu itu Jepang, kayak Cina, kayak semuanya rata-rata mereka punya pilihan saya semua. Jadi dasar buat belajar bolanya. Jadi itu. Jadi kekalahan kita juga waktu itu faktor Boas Solosa waktu itu cedera juga. Oh iya, cedera ya. Cedera juga. Jadi banyak lah. Ya kalau sekarang sih ya tadi sudah banyak ilmu yang sudah pelajaran, apalagi yang kita dapat kita kasih ke anak-anak yang muda-muda sekarang ini, ya kan? Itu aja sih mas. Ya terus di zamannya Ilham dulu ini belum banyak pemain Indonesia yang abroad yang main di luar ya. Dan Ilham ini waktu itu sempat main di Liga Malaysia bersama dengan Selangor ya. Iya. Ada beberapa juga ada. Ada waktu itu. Tapi belum sebanyak sekarang enggak, kan. Iya. Belum waktu itu sekarang. Kan ada Ponario di Telkom. Iya. Elebo sama Bambang di Selangor FC. Saya kan MPPJ Selangornya. Oh iya, ini rival sekota lah nih ya. Iya, rival sekota, kayak Persikota waktu itu. Ya, ya 4 orang itu aja. Ya satu lagi ya mungkin Rocky Putirai kan di Hong Kong. Gitu. Iya. Itu aja sih, nggak kayak sekarang banyak. Gitu. Nah waktu itu akhirnya Mas Ilham beranilah memutuskan untuk main di Malaysia karena faktor apa mungkin? Apa ya kalau faktor uang udah pasti lah yang lebih gede kali sana tahun terakhir. Yang pasti cari ya, ini pengalaman pribadi saya, maksudnya kapan lagi sudah ditawarin ada berapa tim ya, walaupun itu Malaysia, ya kan saya ambil. Karena untuk pindah dari Indonesia, maksudnya Liga Indonesia aja pindah ke misalnya ke Persija, ke Persib itu nggak mungkin karena kan memang untuk waktu itu Pak almarhum Pak Ismet tidak mengizinkan, tidak mengizinkan karena memang sudah saya itu seperti maskotnya. Tapi dia bilang kalau kamu pindah keluar, saya izinkan. Wah, awalnya dari almarhum Pak Ismet ya, ada omongan seperti itu ya. Karena beliau bicara kalau saya pindah ke klub ini dia bicara tuh apa yang belum kamu dapatkan di Persita. Mantap. Ya karena saya udah dapat semua. Dapatkan semua, alhamdulillah dapat semua dari Persita semenjak kepemimpinan beliau. Ya, gitu. Jadi saya udah pernah merasakan, tapi makanya bilang kalau kamu pindah keluar ke negeri, saya setuju. Nah, waktu itu kan memang kan PNS masih bisa lah. Mas waktu itu kan saya sudah PNS. Udah PNS ya. Saya bisa cuti setahun tuh. Kalau sekarang kan nggak bisa. Enak cuti setahun. Cuti di setahun tapi nggak digaji. Kan dulu kan absen masih basah. Setahun. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya kan langsung kan fingerprint. Waduh, potong habis sudah.
Dan waktu itu karir di Malaysia ya bisa dibilang Mas Ilham juga nggak terlalu panjang ya karirnya. Nggak panjang. Karena Nggak ada panjang. cedera. Dan Iya. bahkan saat itu kalau nggak salah belum sampai masuk ke musim kompetisinya ya. Udah masuk. Oh udah masuk Udah ya? masuk. Waktu itu saya main 2-3 kali main. 3 kali. Oh. Kebetulan cedera ini waktu itu kan kita TC di Dubai. Oh, 1 TC-nya aja bulan. di Dubai, Ya. luar biasa. 1 bulan di Dubai kita. Jadi waktu itu saya tuh uji cobanya juga dengan tim-tim yang bukan tim ya dulu yang tim ahli kan. Oh, Al-Ahli. Ahli. Iya. Nah itu sama satu lagi lupa saya. Kita 2 kali uji coba di sana. Jadi persiapan kita tuh 1 bulan di sana. Waktu itu pelatihnya dari Jerman. Itu latihan gila. Oh. Gila ya memang. 1 minggu pertama pagi jam 7 lari 30 menit. Bukan 30 menit, maksimal 30 menit. Itu putaran arus lari dan shuttle band itu harus 20. Di bawah 30 menit. 20 putaran itu. Ada yang dapat kadang 20, ada 5. Iya. Siang kita latihan gym. Sore kita latihan di lapangan. Aduh berat. Tapi memang ketika kita balik lagi dalam ke liga Malaysianya, kita pulang 1 minggu sebelum liga kita pulang, itu main enak sekali memang. Memang ya dulu waktu Jerman itu memang ya tadi lari terus. Memang diakuin memang fisik memang nomor 1. Iya. Fisik tambah taktik. Iya. Dan waktu itu cedera berarti karena lutut ya waktu itu ya? Lutut kan itu berarti butuh waktu yang lama. Berarti putus kontrak atau gimana? Enggak, waktu itu sempat saya main 3 kali dulu, habis itu cedera lagi bengkak, akhirnya sampai 6 bulan waktu itu. Nah setelah itu saya pulang ke Indonesia, saya NMI di Lipo Karawaci, saya kasihin bahwasanya ini harus operasi. Dia bicarakan MPJ, datunya, kalau kamu operasi ini di Malaysia, saya tanggung semuanya. Cuman kan kalau setelah lepas operasi di sana kan kita nggak ada teman, nggak ada siapa. Nggak ada siapa. Kalau di sini kan Bisa ada saudara, ada kakak, ada lebih banyak mentalnya lebih bagus lah, ya kan. Akhirnya saya putuskan operasi di sini di rumah sakit Siaga waktu itu di Jalan Arteri Pondok Indah Mall. Itu di situ. Nggak ke Haji Naim nggak? Nggak, belum tahu waktu itu. Oh belum tahu ya. Tapi tetap aja kan. Nah setelah itu masih sembuh selesai itu. Cuman waktu itu ada ultimatum dari Datuk. Kalau sampai bulan sekian kamu nggak sembuh, kita putus. Tapi dapat kompensasi saya. Kompensasi. Makanya baik sih Pak, baik juga Datuknya. Dari habis itu saya balik lagi operasi di sini, jalan 3 bulan, 4 bulan, masuk lagi Persita Tangerang. Iya. Ini zaman Jackson Tiago. 2006 juga. Di situ kenal lagi saya karena memang waktu itu harusnya maksimal main itu walaupun udah sembuh dokter bilang 15 atau 10 menit saja. Nah, main pertama saya lawan Sriwijaya. Menit terakhir, 10 menit terakhir babak kedua 0-0 masih Persita. Saya masuk. Saya cetak gol menang lawan Sriwijaya. Minggu berikutnya Jackson bilang, "Kamu siap?" Saya bilang, "Udah siap saya." Saya salah memang. Siap. Padahal sama kata dokter Nggak jangan boleh, dulu. kan, iya. Saya pengen main. Nah, pas main menit babak pertama menit 30-40 saya mau 2 kali gerakan itu. Gerakan keduanya itu bunyi. Aduh. Rek. Udah saya nggak bisa jalan, maksudnya udah nggak mau jalan, saya diem tempat. Langsung bilang dokter. Dulu dokter belum ada, dokter tim tuh udah ada, cuman dokter fisioterapi yang khusus memenangin ini kan belum ada. Ya, saya tukar aja langsung ganti. Dari situ udah mulai terapi lagi. Tapi dari situ kan sempat hengkang dulu ke Persisam ya berarti ya?
Dari 2006 di sini dulu. Oh ya. 2006 di Persita dulu. 2006 sampai habis itu 2006 baru saya ke Persisam. Nah itu tadi kan ada omongan dari almarhum Pak Ismet tuh dan mana-mana tuh kan di tim itu akhirnya ke Persisam tuh gimana tuh waktu itu ceritanya itu? Nah, ceritanya Persisam itu kan bukan divisi utama. Oh. Divisi 1. Oh, divisi 1. Iya, wah waktu itu udah Liga Jarum. Oh. 2009 itu kan Persita udah waktu itu kan masuk dia Liga Jarum. Nah, ini di Liga divisi apa namanya? Divisi 1 namanya. Samarinda waktu itu divisi 1. Waktu itu kan pemainnya Kurniawan, Uston Nawawi, Pak Rudi. Oh, itu divisi 1 ya? Divisi 1. Oh, Nah, Samarinda ini pengen lolos juga tahun besoknya. Tapi kita bawa alhamdulillah lolos. Sudah lolos. Pemain bintang semua tapi udah pemain-pemain yang udah mulai inilah ya, 30 iya. atas ya. Iya. Betul. Jadi lolos. Sudah lolos. Nah, kita cari lagi tim. Setelah itu 2010 masih juga waktu itu masih Pak Ismet juga waktu itu kan. Supaya agar tidak kan kalau divisi utama kan masuk TV terus. Iya. Kan kalau di Liga 1 kan enggak. Akhirnya saya pilih ya ini lolos, saya cari lagi. Akhirnya dapat lagi di Mitra Kukar. Waktu itu kebetulan pelatihnya Om Beni dulu juga. Oh, Beni dulu sempat di Mitra Kukar ya. Mitra Kukar. Iya. Mitra Kukar. Tapi saya nggak sempet sampai habis. 2009 juga 2009 itu 2008 2009 itu saya di 2008 Samarinda, 2009 10 saya di Mitra setengah musim ankle saya operasi. Iya. Udah mulai inilah ya. Iya. Udah akhir-akhir 2010 11. Nah, waktu itu masa-masa Pak Jaki. Oh iya. Tapi saya ya curi-curi lah. Saya masuk Sriwijaya FC gitu. Tapi nggak pernah main juga. Waktu itu masih kebetulan sebenarnya mau dimasukkan ke IPL kan ada dualisme. Ya, ISL dan IPL. Iya. Tapi akhirnya Sriwijaya nggak ikut ke IPL-nya. Akhirnya saya di kontraknya masuk ke Sriwijaya tapi nggak pernah main. Setengah musim juga. 2010-nya juga setengah musim saya ikut IPL Palangkaraya. Juara itu, iya juara kan IPL kan. Iya. Sampai sekarang kan hilang nggak kemana. Nah, sekarang kita ngomongin timnas Indonesia yang lagi hot-hotnya nih. Iya. Nah, ini lagi baru saja ada kabar bahwa Indonesia berakhir kerjasama dengan Sintayong. Dan akhirnya pun gantinya sudah diumumkan itu Patrick Kluivert ya. Bukannya tanggal 12? Udah kemarin, udah duluan nih. Karena udah banyak bocoran mana-mana kan. Akhirnya udah diumumin aja lah. Yang bocorin orang Indonesia juga. Ya nggak mungkin, iyalah. Mas, gimana Mas? Kalau Mas melihatnya seperti apa? Ini pemecatan dari Sintayong ini di saat di momen yang tepat atau kalau menurut Mas tunggu dulu lah sampai ronde ketiganya habis gitu. Menurut kacamata Mas yang pernah jadi pemain timnas dan juga sekarang menjadi pelatih seperti apa Mas melihatnya? Ya kalau saya sih menurut pandangan saya ya ada beberapa baik dan ada beberapa buruk juga. Ya mungkin ini keputusan terbaik federasi ya kan. Kita nggak tahu mungkin mereka sudah evaluasi bagaimana cara kinerjanya STY, bagaimana ya intinya kita keputusan ini yang terbaik lah, kita respect lah maksudnya ya pihak federasi. Dan satu juga ya kita juga harus akuin, saya jujur akuin untuk kepelatihan STY ini ya satu sisi memang sudah memberikan apa ya warna baru buat tim nasional sendiri, walaupun memang ya saya rasa baru kali ini seorang pelatih timnas diberikan fasilitas support dengan semuanya ya, presiden udah ikut campur, Menpora segala semuanya ya kan. Tapi memang hasilnya ya kita bisa lihat memang ya sangat memuaskan memang. Terus warna permainan dan satu hal lagi yang saya sangat perubahan tuh ya tadi soal mental. Ketika kita bermain sekarang ya 90 menit, 120 menit
Ya kita sama seperti main babak pertama, lari dan lari sama seperti kayak ya apa yang ya dia latih, yang dia pegang ya apa namanya seorang Korea ya kan. Ya itu memang sangat bagus sekali. Ya saya akuin memang ketika kita bermain mau banyak variasi transformasi 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, ya kan, enak sekali. Terus ya memang kadang-kadang ya dasar kita poin bola ini adalah yang saya lihat ya banyak Mas Erman kontrol, passing, ya itu tadi struktur kita. Yang jangan lupakan ya tadi apanya pemain-pemain usia muda ini, itu aja sih. Gitu. Mungkin satu banyak yang menjadi sorotan adalah faktor bahasa nih di eranya Sintayong. Kalau menurut Mas Ilham, sepenting apa sih faktor bahasa ini di ruang ganti pemain lah saat memberikan instruksi segala macam? Ya sebenarnya sih bagi saya bahasa bola itu ya sebenarnya itu aja. Ya kalau bagi saya, menurut saya, entah itu waktu zaman Peterwet, walaupun memang kadang-kadang ada penerjemah, ya saya rasa apa ya bahasa di bola itu yaitu kami pemberian, ya kan kalau bilang muncul dari belakang, Gitu-gitu aja lah ya bahasanya. Ya, itu aja. Sebenarnya komunikasinya ya kalau saya rasa ya seperti itu, ya misalnya oper, ya kan overlap, up, ya maksudnya nggak spesifik, ya kan spesifik yang orang yang kudu harus ini enggak, ya kita bahasa bola ya. Saya jujur dulu waktu sempet ketika di situ ada pemain asing kita Persita, bahasa Inggris saya hampir lancar. Iya. Karena kan dalam pertandingan, dalam latihan cuma itu speaknya kan. Ya. Rang. Ya kan, iya. Cuman ada berapa bahasa itu aja yang maksudnya ya nggak saya rasa sih nggak begitu, untuk komunikasi sih nggak begitu susah, saya rasa ya. Itu aja sih. Mungkin satu lagi sih yang sangat kurang di timnas era sekarang adalah belum ada lagi sosok-sosok striker seperti zamannya Ilham, zamannya Bambang Pamungkas, Kurniawan yang benar-benar jadi goal getter lah di timnas Indonesia saat ini. Apa yang menurut Mas yang menjadi kendala buat striker Indonesia buat berkembang lah di era sekarang ini nih? Ya memang sih butuh proses, Tapi ya tadi kita butuh proses, tapi kita juga butuh kompetisi. Kompetisi ini ya dalam hal ini ya memang sudah bagus, ada EPA 16, 18 dan 20. Nah yang sekarang saya rasakan untuk usia-usia muda dipaksakan main untuk regulasi. Kayak contohnya Liga 1, regulasinya harus U23 harus main 1, kan memaksakan. Alangkah baiknya ada lagi buat kompetisi lagi U20 atau U23. Itu lebih bagus daripada memaksakan satu regulasi kita. Akhirnya ya mereka cuman ya memutuskan menggugurkan saja. Kan kita udah ada F16, 18, 20 yang notabene walaupun main Sabtu Minggu ya cukup bagus. Nah satu lagi nih 23. Kan kalau U23 itu untuk 22 kan pakai 20, 21 udah bisa pakai. Yaitu untuk memotivasi kita pemain-pemain muda kita untuk bersaing dengan pemain asing. Apalagi striker sekarang lihat tim-tim mayoritas semua pemain asing semua. Yang ada cuman berapa tim saja, Solo, ya kan, Sleman. Tapi kan lihat sekarang mereka ada di wilayah di bawah semua. Itu sih. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup wawancara. Gue masih penasaran. Ini tadi ketinggalan sebenarnya pertanyaannya. Derby Tangerang nih, nggak ini kayaknya nggak lengkap kalau belum ngomongin Derby Tangerang. Ini Mas Ilham pas Derby Tangerang ini apa sih Mas? Perasaan, maksudnya perasaan ada rasa gugup kah? Apa ada sampai ada nggak bisa tidur lah, kan itu pertandingan nih tensi panas banget dan bahkan buat yang penontonnya sendiri tuh kalau di stadion ada rada ngeri juga karena ribut mulu nih habis pertandingan nih. Kalau menurut Mas Ilham gimana nih? Cerita Mas Ilham lah tentang Derby Tangerang, apakah ada cerita khusus yang menarik apa gimana? Ya sebenarnya sih memang kalau bicara derby waktu itu Kabupaten Tangerang dan kota, Persikota dan Persita. Sebenarnya yang
yang tensi yang lebih ini sebenarnya koran. Oh, Itu yang bikin media-medianya. media yang bikin iya. media yang bikin panas ya. Wah besok gini. Kadang-kadang kita bicara gini tapi ditambahin sama dia. Ya oke nggak masalah. Media berperan juga. Berperan, sangat berperan. Waktu itu memang belum ada. IG belum ada. Semua belum ada kan rata-rata ya paling Twitter juga paling ya kurang lah. Media waktu itu masih ada Tangerang Express dan lain ya kan. Nah itu yang bikin 1-2 hari sebelum pertandingan tuh udah mulai yang ini nih. Cuman kadang-kadang ya kita pemain juga ya itu aja pas malam harinya udah. Karena memang saya akuin kita lawan Persikota ini memang agak sedikit di bawah bayangan Persikota waktu itu. Ya. Karena kita berapa kali kalah. Betul. 2 kali kalah, 2 kali seri, kita sekali menang. Dia 3 kali menang waktu itu. Terakhir waktu itu zamannya saya penalti, kipernya Tema, ya kan waktu itu pemain-pemainnya itu ada bek kanannya Supriyono, bek kiri Isnan, pemain-pemain notabene Persikota semua diambil kita waktu itu. Kita kalah 1-0. Yang cetak waktu itu Aliuddin. Jadi memang kalau dibicara derby ya sampai saat ini ya Persikota di atas kita gitu. Ya waktu itu meskipun Persita posisi klasemennya di atas tapi setiap ketemu Persikota entah kenapa gitu kayak susah banget gitu ya. Susah bener. Susah bener untuk mengalahkan Persikota. Itu gue inget banget tuh emang tuh. Susah banget kalau ketemu Persikota. Sering bener. banget tuh kalau derby gitu kan. Susah bener. Tapi Mas kalau hubungan antar pemain Persita sama Persikota mah biasa aja kan? Biasa aman aja. Kan? Ketika sudah pertandingan hari ini besok ya pertama udah biasa aja. Enggak wah ini enggak ada. Cuman di lapangan saja. Iya. Malah kadang-kadang ketika kita sering ketemunya itu kebanyakan waktu itu di ada salah satu di dekat mesnya Persikota itu namanya itu nasi uduk berkah. Sering ketemu di situ. Kadang ya saling kita ecek-ecek aja. Iya, hah? Deket mesnya waktu itu, mesnya yang lama yang deket Puspem. Apa? Bukan Puspem di jembatan. Oh dekat ini rumah sakit umum. Bukan pintu 10. Oh, pintu 10 itu. Dulu itu ada Okay. nasi uduk. Jadi kalau malam udah ketemu itu udah aja gitu. Ketawa lagi. Firman Sah apalagi. Ya itu udah. Berarti sebenarnya yang rame mah supporternya aja ya. Supporter sama media. Pasti ya. kalau supporter itu kalau kita derby itu namanya ada Benteng Benteng Makassar tuh ribut sekali itu. Oh iya. Di Benteng, di Perum, satu lagi di ada daerah mau ke Kota Bumi. Oh, nah iya. itu basisnya kota semua. Iya. Sebenarnya bukan hanya lawan Persikota doang nih, lawan Persija juga panas banget tuh, supporternya maksudnya. Supporternya. Tapi kalau dulu sih enggak. Kalau dulu zaman saya dulu Persija itu kurang. Oh. Bandung masih kita terima. Cuman waktu itu ya tadi Persikota saja waktu itu. Sempet ya kalau yang lain udah biasa aja. Nah, tapi sekarang mah ya Persija kayak Persib waduh ribut terus ya. Oke Mas Ilham, sudah hampir 1 jam nih, ada pertanyaan tambahan. Bagi kan kalau nggak salah ini dikoreksi Ya. itu cuma 1 kali dapat kartu merah. Ya, betul. Oh iya, betul. Iya. Nah itu emang sesuatu yang ingin dijaga banget. Gue jangan sampai gue kena kartu merah. Apa emang karakter begitu gimana sih? Nah, itu cerita kembali lagi tuh. Ya itulah. Kalau kita di Indonesia itu kan bagaimana caranya dapat kartu merah kan maksudnya kerja pukul kartu merah. Kalau saya waktu itu kalau nggak salah saya mengingat itu lawan Kamboja. Kita udah unggul 7-0. Waktu itu saya dijatuhkan nama mereka. Terus pelanggaran buat mereka. Tapi sepatunya pemain Kamboja ini menginjak saya nih. Oh. Sengaja sama dia. Wasit nggak lihat kan? Saya jatuh, kaki saya seperti ini belakang ini. Geganjel dia langsung. Pura-pura jatuh dia. Oh. Berguling-guling kan. Di situ dilihat waktu itu belum ada PAR kan, belum ada. Masih udah langsung. angan-angan. Itu saya bingung, langsung kartu merah itu seumur hidup saya baru pakai itu. Jadi
Ya tadi saya bilangin beda liga kita waktu itu sama ketika kita masuk di FFM ya mereka seperti itu aja udah kartu merah. Oh ya, kalau di Liga Indonesia masih cinca itu ya. Masih cincau lah, ya kan. Tapi nggak tahu juga kan tahun sekarang kan. Bisa juga FC kan bisa berubah juga ya kan. Iya, nah itu kartu merah satu seumur hidup saya main bola itu. Kartu kuning juga saya bisa paling waktu itu kalau nggak salah 2 atau 3. Cuman selama karir sepak bola saya. Berarti bukan sesuatu yang dijaga banget ya. Enggak juga. Pulang aja nih, Pak. Enggak. Nah waktu itu sempet saya kartu merah, kita waktu itu semifinal sama Malaysia. Oh. Kita kan dong. akumulasi harusnya, Iya, tapi kita banding. Oh, baik. Akhirnya bisa dibanding waktu itu sama Peterbet. Nah itu pengalaman lah itu. Oke, sahabat bola.com, tentu saja nanti kita akan lanjut ke edisi lainnya lebih dekat dengan narasumber lainnya yang tentu semakin menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.